Selamat siang anak-anakku semua. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai penjelajahan samudra di Indonesia. Jadi untuk penjelajahan samudra di Indonesia itu kan dilakukan oleh beberapa negara. Jadi negara-negara yang melakukan penjelajahan samudra diantaranya yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penjelajahan samudra dari bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Jadi Christopher Columbus itu berangkat dari pelabuhan Spanyol tanggal 3 Agustus 1492 dan sampai ke Kepulauan Kanari, ya, Kanari itu tanggal 6 September 1492. Nah, setelah itu tanggal 12 Oktober 1492 rombongannya sampai ke Kepulauan Bahama yang kemudian dilanjutkan ke Haiti. Akhirnya Christopher Columbus itu bertolak kembali ke Spanyol dan akhirnya kembali ke Spanyol tahun 1493. Setelah itu dilanjutkan oleh Magelhaens. Nah, untuk Magelhaens di sini bersama kaptennya yaitu Jan Sebastiano de Calno itu berlayar ke arah barat, kemudian ke selatan. Akhirnya Maret 1521 rombongan Magelhaens itu mendarat di Pulau Guam. Sedangkan April 1521 sampai di Kepulauan Masava, Filipina. Setelah terjadi pertempuran dengan penduduk asli di Masava, sehingga Magelhaens itu tewas, sedangkan rombongannya itu melanjutkan pelayaran dan sampai di Kepulauan Maluku yang dipimpin oleh Juan Sebastian de Cano. Jadi setelah itu atas petunjuk orang Indonesia, mereka kembali ke Spanyol yaitu melewati Tanjung Harapan Afrika dan akhirnya sampai di Spanyol. Sekarang untuk penjelajahan bangsa Portugis. Penjelajahan bangsa Portugis itu dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Jadi Bartolomeu Dias itu melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Kemudian tahun 1488 itu mendarat di Tanjung Harapan. Terus dilanjutkan lagi oleh Vasco da Gama tahun Juli 1497. Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon dan rombongannya itu singgah di Tanjung Harapan. Akhirnya pada tahun 1498 itu rombongan Vasco da Gama mendarat di Kalkut dan juga gua di pantai barat India. Nah, setelah itu juga karena menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah, akhirnya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque itu dikirim rombongan ke Malaka tahun 1511. Armada Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Nah, sekarang untuk penjelajahan samudra berikutnya itu dari Belanda yang dipimpin oleh Barents. Jadi tahun 1594 itu Barents mencoba berlayar melalui daerah Kutub Utara. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya dan akhirnya meninggal di perjalanan kembali ke Belanda. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Tahun 1595 Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser itu memulai pelayaran bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam. Akhirnya tahun 1596 itu berhasil mencapai ke Kepulauan Nusantara. Mereka mendarat ke Banten dan diterima baik oleh rakyat Banten. Nah,
Setelah itu tahun 1598 Van Heemskerk dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Setelah itu pelayaran yang dilakukan ke arah timur dan singgah di Tuban tahun 1599, Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck itu sampai di Maluku. Sekarang kita lanjutkan penjelajahan samudra dari Inggris. Jadi pada para pelaut dari Inggris dan pedagang dari Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Kemudian membentuk kongsi dagang dengan diberi nama yaitu EIC. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme. Jadi setelah kalian mempelajari kolonialisme dan imperialisme, kalian sudah bisa membedakan apa perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Sekarang kita lanjutkan mengenai apa dampak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, di sini untuk kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu berdampak dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga dalam bidang pendidikan. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan kali ini kita akhiri terlebih dahulu, tapi sebelumnya kalian harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Adapun tugas itu kamu selesaikan dengan tugas individu. Adapun tugasnya yaitu carilah informasi dari berbagai sumber, kemudian kumpulkan informasi dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Setelah itu kamu tulis dalam kertas HVS dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.